Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh kepada Allah, ya. Apalagi mencaci maki keadaan. Kita bersyukur aja masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Ini adalah anugerah yang paling besar daripada harta benda seisinya. Kita kadang-kadang salah mengerti. Disangkanya orang yang bahagia itu adalah orang yang banyak harta bendanya, tinggi pangkatnya. Hakikatnya kebahagiaan itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi yang dirasakan oleh hati. So, kita nanya orang, ketemu di jalan, kamu bahagia nggak? Mobilnya mewah, pakaiannya style lah, pakai sepatu, pakai jas, rambutnya. Tanya, kamu bahagia nggak? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Saya setiap hari dikejar-kejar debt collector. Kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang kita, tapi apa yang bisa dirasakan hati. Lalu apakah seorang yang miskin bisa hidup bahagia? Bisa, karena kebahagiaan itu tidak dinilai dari materi. Justru materi itu yang membuat kita menjadi susah sendiri kalau kita tidak bisa menyikapinya. Semakin orang itu banyak hartanya, semakin dia sibuk. Percaya nggak? Kalau orang yang kerjanya di sawah, banyak waktu nyantai, ya kan? Kalau orang yang bisnisnya triliunan, nggak mungkin. Orang yang bahagia itu adalah orang yang hatinya tetap tenang dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan kesulitan. Baik hartanya banyak ataupun tidak. Kalau orang itu hatinya udah tenang, dapatnya kecil, tetap tenang. Besar, tetap tenang. Sehingga dunia yang semakin banyak itu tidak menyibukkan hatinya. Tetap tenang. Semua itu tidak akan dimasukkan ke dalam hatinya. Ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Uang kita masukkan ke dalam dompet. Masukkan ke ATM. Tenang kan? Nggak perlu dimasukkan ke hati. Sertifikat rumah, masukkan ke brankas. Karena hatinya sudah terkondisikan. Sehingga dalam kondisi apapun, dapat masalah apapun, hatinya tetap tenang. Kalau orang belum bisa mengkondisikan hatinya, ya dapat rezeki sedikit, dia sangat kacau. Begitupun ketika dapat duit banyak. Wah, semakin sibuk tuh, mau ini mau itu. Duitnya dihitung ada sekian. Orang yang belajar hidup benar itu orang yang selalu menenangkan hatinya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau hati kita sudah tenang, maka kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau orang hatinya udah tenang, masalah sebesar apapun menjadi kecil, masalah serumit pun menjadi kecil. Para nabi dan para rasul, beliau dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena melewati berbagai macam ujian dan cobaan itu. Jadi semakin dilewati ujian itu, dia semakin mapan. Kalau kita hidup di dunia ini tidak punya masalah, maka ya kita tidak akan bisa naik. Hukum alam, kalau kita mau besar, maka tantangannya pun akan semakin besar. Nah, sekarang kalau orang yang tidak bisa menenangkan hatinya, masalah sekecil apapun akan menjadi besar. Nah, ini yang jadi masalah. Sebelum kita akhiri, ada satu tips ya, bahwa jangan pernah membebani diri kita dengan berbagai macam tuntutan. Karena kalau kita membebani diri kita dengan berbagai macam tuntutan itu, maka kita akan menjadi susah sendiri. Yang benar adalah lepaskan semua beban itu dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sendiri yang akan meringankan beban kita itu. Sekarang kalau nggak percaya silakan coba aja. Hutang sekian, setoran sekian, wah dipikirin semuanya. Ujung-ujungnya stres sendiri. Buktikan aja. Tapi kalau kita jalanin hidup ini dengan santai, tapi kita juga tetap berusaha berikhtiar tanpa mengeluh, tanpa komplain kepada Allah, jalanin aja, syukuri dan pasrahkan semua permasalahan itu kepada Allah. Maka Allah akan meringankan semua permasalahan kita itu. Karena
yang sedang kita jalani itu bukan sibuk memikirkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Maka satu demi satu permasalahan kita itu akan teruraikan, akan selesai. Makanya dalam berdoa kita dianjurkan, ya Allah, yassir wala tu'assir, mudahkanlah, jangan kau persulit. Jadi intinya kita jalani hidup kita dengan apa adanya, jangan ada keluh kesah sedikit pun, jangan banyak cerita kesengsaraan kita kepada orang lain. Karena kalau kita sering cerita kesengsaraan kita kepada orang lain, maka itu akan membebani diri kita. Pasti itu. Dan Allah paling gak senang kita itu cerita kesengsaraan kita kepada orang lain. Karena tidak ada gunanya sedikit pun kalaupun kita cerita kesengsaraan kita kepada orang lain. Kalau nggak percaya silahkan. Dari pagi nih kita cerita sampai sore, permasalahan kita semuanya kepada orang. Ujung-ujungnya apa? Dia nggak ngasih solusi, malah kadang-kadang kesengsaraan kita diceritakan kepada orang lain. Akhirnya menjadi apa? Menjadi aib. Bener. Nggak ada apa yang pernah ngasih solusi kalau kita menceritakan kesengsaraan kita kepada orang lain. Lebih baik kalau ditanya bagaimana? Alhamdulillah. Gimana kerjanya? Alhamdulillah. Berapa gajinya? Alhamdulillah. Nah, dengan sendirinya kalimat alhamdulillah itu akan memperbaiki semua unsur-unsur yang rusak di dalam diri kita itu. Sehingga ketika kita dalam sholat pun dikatakan sami'allahu liman hamidah. Setiap hari kita baca ketika sholat, Allah akan mendengarkan siapapun orang yang suka memujinya. Karena hakikatnya semua kejadian yang kita alami ini adalah desain, rencana dari Allah. Kalau belum pada ujungnya kita sudah komplain, cerita kepada orang lain, ya kan? Itu kan berarti tidak menerima dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Logikanya gini lah. Kita ini punya bos, kemudian bos ini punya rencana. Oh deh, kamu tugasnya ini, laksanakan. Pada ujungnya dia akan diangkat derajatnya menjadi manajer contoh. Belum juga selesai tugas dikerjakan, dia komplain terus. Waduh kerjanya ini, itu. Wah, padahal bos itu udah tahu. Dia tuh tujuannya mau jadiin apa. Tapi karena si anak buah ini belum juga selesai dikerjakan, tapi udah ngeluh aja, akhirnya bos juga marah. Sengsaralah dia hidupnya. Itulah Allah. Semakin kita menceritakan kesengsaraan kita kepada orang lain, Allah semakin tidak suka. Allah semakin tidak suka.